Kita lihat sebenarnya yang cukup baik masih adalah, reksadana pasar uang, karena reksadana pasar uang ini didukung, likuiditas yang sangat besar di kalangan perbankan, sehingga, reksadana pasar uang ini dijadikan salah satu instrumen untuk mengelola likuiditas mereka. Kemudian kalau untuk, instrumen seperti reksadana saham dan obligasi, di mana banyak investor institusi yang secara size banyak berkontribusi, ini mereka itu tadi, mereka masih melihat, sideways gitu ya, terutama ketika pasar obligasinya year to date-nya malah minus gitu, setelah tahun lalu tuh naiknya cukup banyak, gitu. Mhm. Mas Faras, kalau kita lihat kemana sebenarnya risk appetite dari para investor reksadana di hari ini begitu, kalau kita lihat kondisinya seperti saat ini? Ya, kalau saya rasa sih di seminggu terakhir ini kan perbaikan luar biasa terjadi di pasar obligasi ya. Jadi rebound-nya cukup kuat ya, dari yield mungkin sekitar 6,8% sebelumnya, sekarang sudah, sekitar 6,5%. Jadi langsung ada capital gain dalam jangka waktu singkat. Nah, saya rasa sih ke depan ini yang akan mendorong investor untuk kembali melihat, reksadana pendapatan tetap. Jadi yang tadinya mungkin dia, sementara di pasar uang, kemudian dia melihat kembali bahwa, pasar obligasi atau reksadana pendapatan tetap ini menjadi lebih prospektif, dia akan mempertimbangkan kembali, terutama juga dengan, dengan tingkat imbal hasil yang masih lebih tinggi dibandingkan pasar uang. Jadi saya rasa sih di samping akhir bulan ini, yang kelihatan ada perbaikan cukup, tinggi justru di reksadana pendapatan tetap dulu, dibandingkan mungkin yang tadi ya saham ya. Mhm, tapi kalau kita lihat ya Mas Faras ya, kemana sebenarnya investor itu harus, menghadapi atau strategi seperti apa yang harus disiapkan oleh para investor untuk menghadapi situasi seperti ini? Apakah harus melakukan rotasi portofolio atau mungkin rebalancing portofolio atau seperti apa? Ya, memang tiap investor nih unik sekali harusnya portofolionya karena tujuan investasinya dan jangka waktu investasinya juga sangat berbeda-beda. Artinya kalau misalnya untuk investor yang dia untuk kebutuhan pensiun dan juga atau pengelola dana pensiun ya otomatis itu bisa jangka panjang sekali. Jadi even mereka beli government bond yang 30 tahun pun, durasinya kan jauh di bawah 30 tahun itu nggak cukup gitu kalau kalau usia menuju, pensiunnya masih panjang sekali. Jadi harus dilengkapi juga porsi sahamnya. Jadi, komposisinya tentunya sangat berbeda-beda. Lain halnya dengan tadi ya investor, perbankan yang mereka kebutuhan likuiditasnya sangat pendek, bulanan, ya mau nggak mau dia harus tetap fokus di, pasar uang atau pendapatan tetap dengan durasi yang sangat pendek. Jadi, Mhm, berbeda-beda sekali. Nah, tapi oke. jadi tidak bisa juga misalnya kita lihat misalnya pasar uang, yield-nya lagi lebih rendah dibandingkan tahun lalu, otomatis langsung diubah misalnya ke pendapatan tetap, karena bisa saja malah jadi tidak mismatch antara umur aset dan liabilitasnya mereka. Jadi Mhm. perlu dipertimbangkan itu juga. Kemudian juga, resiko-resiko, selalu semuanya ada resiko. Ketika kita mencoba mencari yield yang lebih tinggi, tadi misalnya kita pindah ke Bitcoin, tapi Bitcoin ini juga secara historis terlihat, fluktuasinya luar biasa. Dia pernah drop 20% dalam jangka waktu mungkin beberapa hari saja. Atau kayak kemarin juga mereka drop, kalau indeks cryptocurrency yang Galaxy itu drop sekitar 6% gitu ya dalam satu hari. Jadi setiap, instrumen investasi dia memiliki, risiko tertentu juga. Even government bond yang kita bilang mungkin, risk free asset tetap, ada mungkin porsi yang kecil juga, terkait credit risk dan market risk-nya sih tetap ada gitu. Oke. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.